Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 407. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Melihat reaksi Samsul, Aditya sangat terkejut. Apakah ini juga dianggap sebagai pembunuh nomor 1? Apakah Anda begitu takut mati sehingga masih ingin menjadi pembunuh nomor 1? Aditya tidak hanya terdiam. Leo juga membenci Samsul. Alis putihnya sangat pandai berpura-pura sekarang. Dengan tampilan arogan itu, mustahil seluruh alam semesta berpura-pura menjadi dia. Sudah lama sekali. Hanya 2 momen ini. Untuk apa kamu berteriak? Itu hanya kulit lehermu yang patah. Apakah kamu melolong seperti ini? Aditya memandang Samsul dan berkata dengan cemberut. Samsul juga tahu bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Sungguh memalukan di depan banyak orang. Tapi barusan, reaksinya sangat naluriah. Dia mengira Aditya akan menyeka lehernya. Aditya, jangan berpikir terlalu jauh. Biarkan aku segera pergi. Kamu dan orang-orangmu masih memiliki cara untuk bertahan hidup. Samsul tidak lupa mengancam Aditya. Tetapi nadanya tidak sombong, seperti sebelumnya. Dan momentumnya lemah, beberapa poin. Bang 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 bang. Leo akan datang. Dia membuka tangannya dan menamparkan Samsul dengan keras. Samsul tertegun sejenak. Dan dia sedikit bingung. Sambil mengertakkan gigi dan menatap Leo, Samsul hampir tersentak. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Di lehernya masih ada pisau. Selama Aditya menggerakkan pergelangan tangannya, dia harus kembali ke posisinya. Setelah lebih dari 20 tamparan, Leo berhenti. Coba kulihat betapa sombongnya kamu lagi. Sial, jika aku tidak memukulmu, kamu tidak akan tahu sakitnya kan? Kata Leo dengan marah. Samsul mengertakkan gigi dan terus menyerang Leo. Leo bukanlah orang tua yang memanjakan anak buahnya. Ketika dia mengangkat tinjunya, dia akan meledakkannya dengan keras. Dalam sekejap, mata Samsul membiru dan bola matanya hampir pecah. Apakah kamu masih kejam padaku? Leo menatap Samsul dan berkata, saat ini, Samsul sangat ingin mati. Orang kedua yang bermartabat dari api merah sebenarnya dipukuli sampai titik ini. Jika ini menyebar, bagaimana bisa berlanjut? Takut dipukuli terlalu parah. Samsul tidak punya pilihan selain menahan kekuatannya dan tidak berani memperlihatkan giginya lagi. Apakah kamu perlu aku mengulanginya lagi? Aditya memandang Samsul yang malu dengan dingin dan bertanya. Samsul mengerti apa yang dimaksud Aditya dan dengan cepat berkata kepada para pembunuhnya, kalian semua letakkan senjatamu dan ikuti perintah Tuan Aditya. Para pembunuh api merah ini tercengang. Mereka sekarang tidak terlalu populer di kalangan Samsul. Samsul dulunya adalah idola mereka. Namun kini, Samsul telah lengser. Namun mereka tidak berani melanggar perintah Samsul, karena dia adalah atasan langsung mereka. Beberapa pembunuh menjatuhkan kailnya satu demi satu, kehilangan semangat juangnya. Ikat semuanya dan bawa mereka kembali ke kota hiburan. Kata Aditya kepada bawahannya. Ya, lebih dari selusin pria setuju secara serempak, dan seseorang mengeluarkan kaset lebar. Para pembunuh meletakkan tangan mereka di belakang punggung dan membungkusnya dengan selotip. Aditya melihat semua ini dan berpikir bahwa segalanya telah benar-benar berbalik. Para pembunuh ini telah mengikat Felicia seperti ini sebelumnya, dan sekarang giliran mereka. Selusin anak buah Leo mengikuti perintah Aditya, mengawal semua pembunuh keluar dari rumah Felicia, bersiap untuk mengantar mereka kembali ke kota hiburan. Pembunuh kecil yang tergeletak di ruang tamu tidak ditinggalkan, dan dibawa pergi bersama. Saat ini, Samsul telah menjadi penyendiri. Tidak ada satupun bawahan di sekitarku yang hilang. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Samsul mengutuk dalam hatinya. Dia mengeluh, merasa sangat menderita. Mengapa dia tidak memukul Aditya? Apalagi yang ingin kamu katakan?
Aditya bertanya pada Samsul dengan dingin. Tidak ada yang perlu kukatakan. Aditya, jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Karena aku seorang pembunuh. Aku sudah bersiap untuk ini. Samsul mulai pamer lagi. Dia memasang postur menantikan kematian. Penglihatan Aditya sangat mencengangkan. Dia yang paling akurat dalam menilai orang. Dan dia telah lama melihat bahwa perkataan Samsul itu palsu. Dan orang ini pastinya adalah orang yang rakus hidup dan takut mati. Dia hanya menyembunyikannya dengan baik. Dia mungkin telah membingungkan rakyat Api Merah dan menjadi pemimpinnya. Aditya menganalisis ini. Aku hanya bisa mencibir beberapa kali. Haha, baiklah. Karena kamu laki-laki seperti itu, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Aditya mencibir, lalu membalikkan belatinya, dan tiba-tiba memotong tenggorokan Samsul dengan bagian belakang pisau. Oh tidak, Samsul tiba-tiba tampak seperti orang yang berbeda dan melolong hampir sampai pingsan. Namun begitu dia selesai melolong, dia menyadari ada yang tidak beres. Karena setelah lehernya dingin, tidak ada reaksi lagi, dan dia masih hidup. Apakah kamu bercanda? Setelah Samsul bereaksi, dia menatap Aditya dengan marah. Silakan lihat kamu takut, karena kamu sangat takut mati. Bisakah kamu berhenti berpura-pura? Aditya menepuk wajah Samsul dan berkata dengan suam-suam kuku. Samsul tahu bahwa dia tidak bisa lagi berpura-pura. Dia merasa Aditya terlalu lembut dan sulit diterima. Orang seperti ini terlalu sulit untuk dihadapi. Sial. Samsul marah dalam hatinya. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Baik, Tuan Aditya. Jika kamu memiliki persyaratan, katakan saja dan saya akan membantumu jika saya bisa. Samsul cukup masuk akal. Dia berbisik kepada Aditya. Aditya sangat ingin menggunakan Samsul ini. Meskipun orang ini adalah orang yang berpura-pura kuat di luar dan kuat di dalam. Dia adalah tokoh penting di grup Api Merah lagi pula. Karena Api Merah ini masih mementingkan kelompoknya. Organisasi pembunuh semacam ini berada dalam kegelapan. Dan Aditya terbuka. Jadi dia jelas berada dalam posisi yang dirugikan. Selain itu, dia sudah membentuk perseteruan dengan grup Api Merah. Jika tidak ditangani dengan baik, dapat dengan mudah menimbulkan akibat yang serius. Konsekuensinya, yang paling dikhawatirkan Aditya adalah sesuatu akan terjadi pada keluarganya. Oleh karena itu, Aditya harus menghubungi grup Api Merah. Dia ingin bertemu Ibu Ahmad sesegera mungkin untuk melihat orang seperti apa wanita ini. Ahmad yang tidak pernah mengungkapkan keberadaan ibunya. Tetapi Aditya menemukan bahwa Samsul masih mudah untuk dihadapi. Kamu cukup bijaksana. Jadi beritahu saya, di mana bosmu? Aditya berpikir sejenak dan bertanya pada Samsul. Samsul sangat pintar. Dia mengira Aditya akan menanyakan hal ini. Tuan Aditya, maafkan saya karena tidak memberi tahu Anda. Kami di Klub Api Merah memiliki aturan dan tidak boleh mengkhianati rekan kami. Beraninya saya mengkhianati bos saya jika Anda bertanya kepada saya. Samsul bertanya pada Aditya dengan tatapan yang sangat masuk akal. Sialan. Aditya mengerutkan kening setelah mendengar ini. Mulut kecil Samsul benar-benar berbunyi. Dan itu cukup menjengkelkan. Bang-bang. Aditya mengayunkan tangannya. Tamparan itu seperti tamparan di wajah. Yang membuat mulut Samsul penuh darah. Tidakkah kamu berani mengatakan kamu berpura-pura menjadi siapa lagi? Jika kamu tidak berani mengatakannya, pergilah ke neraka. Aditya berkata dengan marah. Tiba-tiba menendang Samsul. Lalu berkata kepada Leo, suruh dia pergi. Setelah itu, Aditya menyerahkan belati itu kepada Leo. Baiklah, Tuan Aditya, serahkan padaku. Leo benar-benar tidak ambigu. Dia hendak menikam Samsul ketika dia menekannya. Wajah Samsul berubah warna menjadi pucat. Leo menekan lehernya untuk menikamnya. Seolah-olah dia sedang membunuh binatang untuk mengeluarkan darahnya. Ini benar-benar akan membunuhnya. Bersambung.